Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan NIM 202104-10309 dengan nilai bisnis ikan koi. Di sini ada beberapa daftar isi bab 1, yaitu latar belakang, kemudian tujuan dan manfaat. Kemudian di bab 2 ada sejarah ikan koi, karakteristik ikan koi, teknik budidaya ikan koi, dan pemasaran ikan koi. Kemudian di bab 3 ada penutup dan daftar pusaka. Yang pertama, bab 1 latar belakang. Ikan hias merupakan salah satu komoditi perikanan yang berpotensial dalam menghasilkan devisa bagi negara dan kesejahteraan masyarakat perikanan. Pangsa pasar ikan hias di Indonesia saat ini sebesar 7,5% lebih kecil dibandingkan dengan pasar Singapura yang mencapai 22,8%. Sedangkan potensi ikan hias di Indonesia jauh melebihi negara tetangga tersebut. Potensi ikan hias di Indonesia terbesar di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kemudian tujuan. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui secara keseluruhan tentang ide usaha budidaya ikan koi di Indonesia. Yang kedua, dapat memecah masalah dalam budidaya ikan koi. Kemudian di sini ada manfaat. Makalah ini bisa digunakan sebagai bahan inspirasi mengenai budidaya ikan koi dari pembibitan hingga masa siap panen. Kemudian lanjut ke bab 2, yaitu sejarah ikan koi. Banyak pendapat yang berbeda tentang asal dari ikan koi. Beberapa orang berpendapat bahwa ikan berasal dari Eropa Timur, Asia Timur, dan Cina. Koi masuk ke Jepang pada awal abad ke-17 oleh petani Cina yang awalnya berencana untuk dibesarkan sebagai bahan makanan. Sekitar tahun 1820-an dan 1830-an, Jepang mulai berkembang biak koi untuk estetika mereka. Para petani membawa koi ke kolam rumah mereka sehingga koi mulai menjadi ikan ornamental. Hasil perkembangan koi yang pertama dipelopori oleh Bunka dan Bunei era pada tahun 1804 dan sampai 1829, yang mulai berkembang biak ikan koi dengan tanda warna merah berkarakteristik di pipi mereka. Koi dengan warna putih juga diperkenalkan pada waktu itu. Kemudian mulai melakukan beberapa percobaan salin dan akhirnya menghasilkan koi berwarna merah dan putih yang disebut kohaku secara khusus koi pertama dan yang terakhir. Lalu setelah itu pada tahun 1830 sampai 1843 melakukan percobaan bertemu ikan koi dengan ikan koi dari Jerman yang menghasilkan varietas yang bernama Deutsche Koi tanpa skala atau koi yang hanya memiliki skala besar di bagian belakang. Sejak saat itu, para peternak menyadari bahwa jenis berbeda dari koi dibesarkan bersama-sama akan menghasilkan strain warna yang indah. Kemudian lanjut ke karakteristik ikan koi. Ikan koi memiliki bentuk memanjang atau pada panggilan torpedo, memiliki sirip punggung, sepasang sirip pinggul, sepasang sirip dada, dan juga memiliki sirip ekor. Pada sirip ikan koi adalah terdiri dari lembut, jari keras, dan juga memiliki sirip membran. Sebuah alat yang membantu berenang cepat terletak pada membran sirip atau pada panggilan sayap. Ikan koi juga memiliki warna sangat khusus, yaitu berwarna kemerahan, kekuning-kuningan, kecoklatan, blaster hitam dan putih, merah, berkulit hitam, dan lain-lain, tergantung pada variasi ikan koi. Selain itu, bagian struktur pada ikan koi ini termasuk rongga mata, rongga-rongga tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, dan belakang. Tulang belakang, sirip punggung, sirip ekor, dan kemudian teknik budidaya ikan koi. 1. Memilih indukan ikan koi.
Jadi kita harus memilih indukan ikan koi yang berkualitas. Kemudian mempersiapkan kolam ikan, seperti kolam ikan berukuran besar. Ketiga, proses pemijahan ikan. Yang keempat, perawatan burayak ikan koi. Kemudian pemasaran ikan koi. Untuk pemasaran, cara menjual ikan koi bisa dilakukan melalui dua arah, yakni melalui sistem online dan sistem offline. Untuk pemasaran secara online bisa menawarkan melalui beberapa platform, mulai dari media sosial, marketplace, hingga membuat website sendiri. Pada umumnya, angkanya sama dengan bisnis online lainnya. Sedangkan untuk pemasaran offline, caranya adalah dengan menjual ke kios ikan atau ke pasar ikan. Selain itu, kamu juga bisa membuka lapak sendiri supaya konsumen yang datang ke tempatmu bisa sambil melihat-lihat kualitas ikannya. Kemudian di bab 3, budidaya ikan koi cukup mudah dilakukan. Tahapan-tahapannya hampir sama dengan budidaya ikan mas. Hanya saja menjadi krusial adalah ketersediaan bibit berkualitas. Dengan melihat potensi yang cukup baik dan perawatan yang tidak terlalu sulit, maka usaha seperti ini cukup baik di Indonesia. Harga yang dicapai pun saat tiba atau musiman ikan koi ini tren membuat harga melonjak. Maka dari itu, mari kita memanfaatkan peluang usaha ini, karena dengan membudidayakan ikan koi kita dapat meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Daftar pusat.